Shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, saya pengen Oh, tanya sebelumnya suara saya jelas atau tidak? jelas Jelas kok ya. masuk. Oke, nggak Jelas-jelas. nggak kekecilan kan ya? Enggak kok. Nggak ya, pas ya. Oke, teman-teman selamat sore semuanya. Senang sekali bahwa sore hari ini kita boleh berjumpa walaupun tidak secara langsung, tapi tetap kasih karunia Tuhan beserta kita melalui aplikasi Zoom ini. Tadi sudah dimulai dengan pujian penyembahan dari Nadine, suaranya begitu indah ya, dipadukan dengan petikan gitarnya multi talenta ini si Nadine. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang sangat menarik. Tadi pengantarnya Nadine sudah jelaskan, yaitu Israel God Crisis atau Israel dalam masa krisis, dalam masa pembuangan lebih tepatnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah tema yang sangat menarik karena banyak dari kita yang mungkin agak cuek ya dengan peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama. Tetapi dengan tema ini diharapkan kita dapat lebih tidak cuek lagi karena berkaitan juga dengan kisah keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tentunya dalam masa krisis Israel bisa menjadi sebuah pesan dari Tuhan bagaimana kita bisa belajar terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang, pandemi virus corona 19 ini. Ya, kita akan mulai di slide yang pertama. Boleh berikutnya. Teman-teman, sebelum Israel terpecah menjadi dua, kita tentu tahu bahwa ada suatu masa Israel itu memiliki kerajaan yang solid yang dikenal dengan kerajaan Israel bersatu. Dimulai dari raja pertama yaitu Saul, memerintah tahun 1022 sebelum Masehi sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 22 tahun Raja Saul memerintah kerajaan Israel. Setelah itu diteruskan oleh Raja Daud. Ini raja yang bisa dikatakan paling berhasil dan paling setia terhadap Yahweh. Yahweh sungguh berkenan terhadap Raja Daud. Raja Daud memerintah kerajaan Israel bersatu ini dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai 961 ya sebelum Masehi. Berarti kurang lebih 40 tahun. Nah, kemudian Raja Salomo, anak dari Raja Daud, meneruskan tahta kerajaan Israel yaitu dari tahun 961 sampai dengan 922. Jadi kurang lebih itu 40 tahun juga. Nah, setelah Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Itu dapat ditemukan dalam kitab 1 Raja-Raja 12. Sebenarnya, kenapa kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua? Bisa dikatakan karena kesalahan dan dosa dari Raja Salomo yang sangat tidak setia. Sebenarnya pada saat Raja Salomo masih berkuasa, Yahweh itu ingin menghancur luluhlantahkan kerajaan Salomo. Tetapi karena janjinya terhadap ayah dari Raja Salomo, yaitu Raja Daud, sehingga setelah Raja Salomo meninggallah, baru kerajaan itu terpecahkan menjadi dua bagian besar, yaitu kerajaan utara yang biasa disebut dengan kerajaan Israel, dan kemudian kerajaan yang selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kalau kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku, dan kerajaan selatan itu atau kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda, makanya disebut kerajaan Yehuda karena suku Yehuda di dalamnya. Dan yang kedua adalah suku Benyamin. Tentu bukan Bapak Benyamin Ratu, ya. Nah, ini 2 suku, ya. Yesus dari suku apa? Ayo, Yesus dari suku apa? Nah, ya. Oke, ini PR nih. Yesus dari suku apa? Oke, kalau Paulus dari suku Benyamin, Yesus dari suku? Yuda. Nah, kalau nggak Benyamin ya Yehuda gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kok bisa menjadi
dua kerajaan ini, terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Singkat cerita, setelah Salomo wafat, yang menggantikan Raja Salomo adalah anaknya yang bernama Raja Rehabeam. Sejak pemerintahan Raja Salomo, rakyat atau bangsa Israel itu diminta untuk kerja rodi dan pajak yang tinggi. Nah, setelah Salomo wafat digantikan dengan anaknya Raja Rehabeam, rakyat Israel ini meminta keringanan pajak dan juga jam kerja yang dikurangi. Tetapi bukan mengabulkan permohonan rakyatnya, yang terjadi justru Rehabeam semakin menekan rakyatnya sendiri. Inilah yang membuat bangsa Israel bergejolak. Dan penolakan Raja Rehabeam terhadap permintaan mereka membuat kaki tangan Raja Salomo yang bernama Yerobeam mengumpulkan 10 kepala suku. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat kerajaan sendiri. Yang tadi, kerajaan utara atau kerajaan Israel. Dengan ibu kota Samaria. Ya, kalau ibu kota dari kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan adalah Yerusalem. Nah ini ya. Lalu yang berikutnya. Nah, kerajaan utara atau Israel itu terdiri dari 19 raja ya. Sampai terakhir tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara yang ibu kotanya adalah Samaria dihancur leburkan oleh kerajaan Assyria atau Asur. Ya. Yang pertama itu Raja Yerobeam. Ini yang tadi saya bilang, ini adalah pengganti dari Raja Salomo, ya. Dalam kerajaan utara. Kalau pengganti dalam kerajaan selatan yaitu anaknya Raja Salomo, Rehabeam. Namanya hampir mirip. Yerobeam sebelumnya kaki tangan dari Raja Salomo. Lalu setelah itu digantikan oleh anak dari Yerobeam bernama Nadab. Lalu Baesa, Ela, Zimri, Omri, Ahab. Nah, di Ahab ini ada seorang nabi yang sangat terkenal bernama Nabi Elia. Tentu kita ingat bahwa Raja Ahab memperistri Ratu Isabel, ya, putri dari Sidon. Sidon ini merupakan sebuah daerah pusat penyembahan berhala. Bayangkan, Raja Israel yang monoteisme menikahi seorang putri dari kerajaan yang menganut paham politeisme. Ya, karena daerah Sidon, daerah asalnya putri Isabel, istri dari Raja Ahab ini merupakan pusat dari penyembahan berhala. Ya, Nabi Elia menyerukan suatu seruan yang luar biasa. Ya, dan akhirnya kita tahu kisahnya di mana saat itu Nabi Elia menantang kurang lebih 350 nabi Baal, ya. Orang-orang kepercayaan dari Ratu Isabel untuk menandakan ya atau mengatakan bahwa tidak akan ada hujan atau akan ada hujan. Ya, jadi ditantang tuh nabi-nabi Baal itu dan akhirnya Elia memenangkan pertandingan itu. Ya. Nah, lalu Ahazia itu juga nabinya masih Elia. Yoram, Yehu, Yoas, Yerobeam 2. Nah, Yerobeam 2 inilah ada yang nabi menemani mereka atau menemani dia, yaitu Nabi Amos dan Nabi Hosea. Yaitu dimulai dari Raja Yerobeam 2. Itu ada nabinya, yaitu Nabi Amos dan Nabi Hosea. Sangat terkenal kedua nabi ini. Lalu Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Peka, dan Hosea. Nah, Nabi Amos itu terkenal dengan nabi keadilan. Ya, nanti kita akan buka. Kalau Hosea itu nabi cinta. Wah, ya. Kalau kita tahu Hosea itu kan bisa dikatakan sebagai gambaran Yahweh. Kenapa? Karena istrinya Gomer itu merupakan, mohon maaf nih, kalau dalam bahasa Alkitab, perempuan bersundal dan berzina. Sudah punya suami Hosea, tetapi masih mencari pria lain. Berhubungan dan berzina. Tetapi Hosea tidak meninggalkan Gomer,
melainkan tetap setia, menerima apa adanya, dan bahkan mencari istrinya. Nah, Hosea inilah gambaran Yahweh yang setia terhadap bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah, tanda petik ya, melacurkan diri mereka dengan dewa-dewi yang lain. Ya, seperti Gomer yang tidak setia terhadap Hosea. Demikian juga bangsa Israel tidak setia terhadap Yahweh. Karena kan bangsa Israel ini bisa dikatakan mempelainya Yahweh. Ya, dari perjanjiannya pada saat di Gunung Sinai. Bahwa Yahweh akan menjadi Allahnya dan bangsa Israel akan menjadi umatnya. Tetapi yang terjadi, bangsa Israel mengkhianatinya. Sangat menyedihkan. Namun Yahweh tidak marah, Yahweh tetap setia, dan akhirnya Yahweh mencari mereka agar mereka mau kembali dengan Yahweh. Makanya muncullah Nabi Hosea sebagai gambaran Allah yang tetap setia dan mencari bangsanya yang hilang. Nah, sekarang Nabi Amos. Nabi Amos ini terkenal dengan keadilannya. Dia sangat tidak suka dengan para elit Israel yang terdiri dari para pejabat dan orang-orang kaya. Karena mereka menindas orang miskin. Kita buka bersama Amos 2 ayat 6 sampai dengan 8. Amos 2 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan teman-teman. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang. Bayangin, menjual orang benar karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Nah, ini ya. Sebuah seruan perempuan muda itu sebenarnya penggambaran ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Nah, Amos sangat tidak suka dan Amos menyerukan hal ini. Ingat, suara kenabian. Ya. Dan Amos sudah benar-benar tidak habis pikir lagi dengan para raja dari kerajaan utara ini. Ya, karena dari Yerobeam, Nadab, dan seterusnya, mereka itu selalu menyembah berhala. Tapi Allah itu selalu memberikan kesempatan. Ya, sampai satu titik tahun 722 sebelum Masehi, akhirnya kerajaan utara dihancur leburkan oleh kerajaan Asyur. Dan akhirnya sebagian besar penduduk Samaria itu dibuang. Dan sampai sekarang nggak ketahuan tuh dibuang kemana. Ya kan? Para nenek moyang bangsa Israel di kerajaan utara dengan ibu kota Samaria dibuang. Kenapa? Karena Raja Asyur ingin memasukkan bangsa-bangsa lain ke kota Samaria. Yuk kita buka bersama 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Saya minta Nadine boleh tolong bacakan 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Dua Raja-Raja 4 ayat 24. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 17 ayat 24. Saya akan
membagi sesuatu yang mungkin selama ini kita kurang sadari, ya. Karena berkaitan dengan perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus. Ketemu, Nadine? Sebentar. 2 Raja-Raja 17. Ayat 24. Ya, 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Orang-orang Samaria, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Oke, Nadine, ada berapa bangsa yang dibawa oleh Raja Asyur masuk menggantikan orang Samaria? Ada Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Berarti 5. 5 ya. Ada Babel, Bangka Belitung nih. Bukan ya. Kute, wah orang Bali juga ada nih ya. Jadi ada 5 bangsa. Betul ya teman-teman ya. Ingat apa? 5 bangsa. Dan masing-masing bangsa punya dewanya sendiri. Ya, masing-masing bangsa punya Allahnya sendiri. Jadi pada saat mereka masuk, 5 bangsa ini masuk, ya, mereka membawa mereka membawa dewanya masing-masing. Cukup jelas? Sekarang Nadine tolong buka Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Yohanes 4 ayat 17 dan 18. 4:17. Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus sedang berbicara dengan siapa? Perempuan Samaria. Perempuan Samaria. Lalu Yesus bilang apa? Sekarang yang ada padamu itu punya berapa suami? Punya 5 suami. Punya 5 suami. Nah, seringkali kita berpikir bahwa suami di sini adalah suami fisik. Ya, bahwa perempuan Samaria ini adalah poliandri. Kalau banyak istri kan poligami katanya. Kalau banyak suami poliandri gitu ya. Nah, teman-teman, ada satu tafsiran yang begitu bagus. Bahwa sebenarnya suami di sini adalah dewa. Nangkep ya teman-teman ya. Yang tadi 5 bangsa itu yang membawa dewanya masing-masing. Jadi Yesus bilang, betul katamu. Sebab engkau sudah punya 5 suami. 5 dewa yang ia sembah. Orang Samaria. Lalu yang berikutnya, dikatakan apa? Dan yang ada padamu sekarang, saat ini, bukanlah suamimu. Pertanyaan saya, yang ada bersama dengan perempuan Samaria itu siapa? Ayo. Kan di ayat ke-18 tuh. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Banyak yang bilang bahwa perempuan ini enggak benar nih. Berarti suaminya ada 6. Yang sekarang adamu bukan suamimu gitu kan. 5 tambah 1, 6. Nah sekarang pertanyaan saya, yang ada bersama dengan perempuan Samaria saat itu siapa? Oh, yang jawab nih. Ayo. Hah? Siapa? Yesus, Kak. Siapa itu yang jawab tuh? Stephen ya? Iya. Betul. Yang ada bersama dengan perempuan Samaria itu adalah Yesus. Itu betul. Makanya Yesus bukanlah suaminya, bukanlah Tuhan, bukanlah Allah yang ia sembah. Itu loh maksudnya. Yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu, bukanlah Tuhan yang engkau sembah. Dalam hal ini engkau berkata benar katanya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi selalu ada kaitan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, kalau kita bisa memahami cara berpikir perjanjian lama,
maka kita bisa memahami cara berpikir perjanjian baru dengan baik dan dengan benar. Yaitu soal dari kerajaan utara. Sekarang kita bahas soal kerajaan selatan. Oke, next berikutnya. Ya, ingat kerajaan utara luluh lantah oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dicatat, ulangan agama keluar itu, ya kan? Oke, yang berikutnya. Sekarang kerajaan selatan, nabi yang terkenal di kerajaan selatan adalah Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Ya. Kerajaan selatan itu punya 20 raja. Dan hanya ada 2 raja yang benar. Itu saya warnakan biru di slide. Rehabeam, anak dari Raja Salomo. Lalu Abiam, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia, Azaria atau Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, ya, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim, ya, Yoyakin dan Zedekia. Perhatikan ini, ya. 2 pembaruan itu dibawa oleh Raja Hizkia dan Raja Yosia. Nah, di dalam kerajaan selatan ini ada 2 nabi besar, yaitu Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Ya, dua-duanya menyerukan soal keadilan, sama seperti Nabi Amos. Ya, silakan nanti buka Yesaya 1 ayat 2 sampai dengan 9 dan Mika 2 ayat 1 sampai dengan 5. Mika itu berseru soal para penguasa tanah, ya, itu sangat-sangat menzolimi. Nah, bahasanya itu menzolimi orang-orang miskin, lalu para pedagang itu membohongi pembeli dan sebagainya. Yang kaya menindas miskin. Pokoknya sama seperti Nabi Amos di kerajaan utara. Nah, itu dilakukan oleh Yesaya dan juga Mika. Ya. Lalu nabi lain yang ada adalah Zefanya, Nahum, Obaza, dan Yeremia. Nanti Yeremia saya akan bahas sedikit ya di slide berikutnya. Jadi ada nabi-nabi lain selain Yesaya dan juga Mika. Nah, teman-teman, kerajaan selatan inilah yang merupakan kerajaan yang masih dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Dan kemudian sama seperti kerajaan utara, kerajaan selatan banyak yang tidak setia, banyak yang menyembah berhala. Kita tahu sangat wajar mereka seperti itu. Karena Rehabeam melihat ayahnya yang adalah Raja Salomo pun yang katanya penuh hikmat, tidak ada yang melebihi hikmatnya dibandingkan Salomo itu, ternyata dalam keadaan meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, Raja Salomo itu menyembah berhala. Bayangkan, itu yang penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Raja Salomo, sebelum meninggal dunia, ia menyembah berhala. Karena banyak sekali istri-istrinya itu dari bangsa-bangsa lain. Karena ini muatan politisnya kuat. Salomo memperistri dari kerajaan-kerajaan lain, putri-putrinya, itu agar mertuanya, ya, yang punya kerajaan-kerajaan lain itu tidak menyerang kerajaannya, tidak menyerang kerajaan Israel. Makanya dia memperistri putri-putri dari kerajaan tetangga. Muatan politisnya kencang. Cuman yang menjadi soal adalah para putri-putri ini, para istri-istri ini mendirikan kuil-kuil untuk Baal mereka. Sehingga Yerusalem itu bukan hanya ada bait Allah di zaman Salomo, tapi banyak juga kuil-kuil penyembahan dewa-dewa Baal dan dewa-dewa yang lainnya. Ini yang buat Yahweh murka. Makanya Rehabeam melihat ayahnya seperti itu, ya kita nggak kaget kalau ternyata anaknya juga ikuti langkah dari ayahnya. Sampai terus-terusan tuh. Nah, Raja Hizkia mengadakan pembaruan. Berhasil? Enggak. Ya. Lalu Manasye, Amon, Yosia juga mengadakan pembaharuan. Berhasil? Enggak. Ya. Sampai akhirnya di tahun 598 ya, 598 sebelum Masehi,
kerajaan Babilonia atau Babel menyerang kerajaan Yehuda, menyerang ibu kotanya yaitu Yerusalem. Dan saat itu kerajaan Yehuda sedang dipimpin oleh Raja Yoyakim. Tuh saya tulis tuh di situ. Ya. Dan saat itu Yoyakim mati terbunuh di medan perang, langsung digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakin. Namanya hampir mirip ya. Jadi nanti kalau kita punya anak, mirip-mirip aja sama anak kita, sama nama kita gitu ya. Alvindes jadilah Alvindum gitu ya. Nggak menarik banget namanya. Nah, jadi digantikan dengan anaknya yang bernama Yoyakin. Yoyakin tahu bahwa sebenarnya prajurit kerajaan Yehuda ini, bangsanya ini tidak mampu melawan kerajaan Babel yang menyerangnya. Sehingga Raja Yoyakin menyerah. Ya, agar bangsanya tidak banyak yang terbunuh, dia menyerah bersama dengan keluarganya. Dan akhirnya Yoyakin itu dibuang ke Babel. Itu tahun 597 sebelum Masehi. Nah, setelah itu aman sentosa kan kerajaan Yehuda, walaupun dikuasai oleh kerajaan Babel, tapi banyak penduduk yang tidak terbunuh. Nah, Raja Yoyakin yang sudah dibuang ke Babel itu diteruskan atau digantikan oleh pamannya, yaitu Zedekia. Itu saya tulis di situ. Nah, Zedekia itu melawan. Padahal sudah diperingati oleh Yesaya. Ya, jangan dilawan. Tapi tetap dilawan. Nah, alhasil yang terjadi tahun 587 kerajaan Babel datang lagi ya ke Yerusalem karena si Zedekia raja Yehuda itu melawan. Akhirnya yang terjadi Zedekia kalah. Kerajaan Yehuda kalah dan Zedekia dicungkil matanya, buta, ya kan? Lalu dibawa ke pembuangan Babel. Jadi ada dua raja yang dibuang, ya, yaitu Raja Yoyakin dan juga Raja Zedekia di pembuangan Babel. Ya, ini yang terjadi teman-teman. Dan saat itu bangsa Israel benar-benar mengalami kehancuran yang tadi, krisis. Kenapa? Next berikutnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal zaman pembuangan dulu, ya. Kenapa kok bisa dikatakan bangsa Israel ini mengalami krisis? Dalam pembuangan itu tercatat 10.000 orang tawanan. Bayangin 10.000 orang tawanan, panglima dan tentara, dan semua tukang dan pandai besi. Itu pada dikirim ke pembuangan Babel. Teman-teman silahkan nanti dicatat dulu dan setelah itu dibaca Yeremia 52 ayat 28. Ya. Hanya orang-orang lemah ditinggalkan di negeri itu. Ya. Semua harta benda yang ada di bait Allah dan yang ada di istana raja diangkut ke Babel. Jadi semuanya itu dihabiskan, dirampas. Benar bahwa Yehuda harus kehilangan banyak harta benda. Dan para pemimpin mereka diangkut ke pembuangan. Tetapi mereka semua tetap hidup. Dan kota-kota mereka selamat dari penghancuran. Ya, jadi mereka itu benar-benar berada dalam titik krisis. Ya. Next berikutnya. Nah, orang Yehuda itu yang dibuang ke Babel tentunya masih optimis dan yakin bahwa mereka akan segera kembali ke negeri mereka. Tetapi Yeremia menentang keyakinan itu dalam suratnya. Saya akan bacakan teman-teman. Untuk yang ini harus kita bahas karena penting. Ya, Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 11. Kalau enggak Stefan boleh bantu, tolong dibacakan karena tadi kamu jawabnya benar. Iya. Bentar, Kak.
Yeremia 29 ayat 4 ya. Ayat 4 sampai 14. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah Mati. Halo, Stephen? Suaranya hilang. Lanjutkan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Cukup. Bentar ya. Teman-teman perhatikan, di saat bangsa Israel punya pemahaman bahwa mereka nanti akan kembali secepatnya ke Yerusalem, karena mereka tahu bahwa Allah akan menolong mereka, tetapi Yeremia menyangkalnya. Bukan itu. Allah tidak menghendaki kalian untuk pulang dulu ke Yerusalem. Kenapa? Karena Allah ingin menyadarkan bangsa Israel dengan pembuangan di Babel ini. Justru Allah berbicara melalui Nabi Yeremia yang barusan Stephen bacakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bayangin, di saat mereka berharap untuk mereka pulang ke Yerusalem, pulang ke tanah airnya, Allah malah minta mereka untuk mendirikan rumah yang akan mereka diami di Babel. Lalu yang berikutnya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Allah malah meminta mereka untuk bertambah banyak di negeri asing. Lalu yang berikutnya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman, ini yang mau saya sampaikan. Seringkali kita, Anda dan saya berdoa dan merasa optimis. Tuhan akan menolong, membantu kita keluar dari penderitaan. Tentu tidak salah dengan rasa optimis seperti ini. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, kita harus menyentuh hati Tuhan. Ya, sehingga kita berani bertanya, Tuhan, pesan apa yang ingin Engkau sampaikan melalui penderitaan ini? Jadi sikap batinnya sudah berbeda. Bukan lagi berdoa agar kita mendapatkan solusi dari Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong, tetapi lebih dalam daripada itu. Tuhan, pesan apa yang ingin Engkau sampaikan melalui kejadian ini, melalui penyakit ini, melalui penderitaan ini? Karena selalu ada pesan Tuhan dalam setiap kejadian kehidupan manusia. Termasuk hal yang sangat menyakitkan dan membuat kita menderita. Barusan kita disajikan bahwa orang-orang Yehuda percaya dan optimis mereka akan ditolong oleh Yahweh pulang ke Yerusalem. Tetapi yang terjadi, no. Justru di Babel ini engkau harus beranak cucu. Buat rumah yang akan engkau diami, kebun anggur, dan berdoalah
di kota di mana aku buang. Nah, loh. Malah diminta untuk mendoakan kota di mana mereka dibuang. Ya. Lanjut, Stephen. Ayat ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Stop. Jadi muncul nih nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu itu bilang apa? Dikatakan, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Apa yang nabi-nabi palsu ini katakan? Bahwa nabi-nabi palsu ini mengatakan bahwa Yahweh akan menolong mereka segera. Bahwa Yahweh akan memulangkan mereka ke Yerusalem. Jadi nabi-nabi palsu ini memberikan pengharapan. Nah, seringkali kita menemukan pribadi-pribadi yang memberikan pengharapan tapi palsu. Mengatasnamakan Tuhan. Ini yang disebut nabi-nabi palsu. Dan tidak selamanya pengharapan itu benar, teman-teman. Tergantung siapa yang mengatakannya. Kalau yang mengatakannya manusia, pengharapannya itu bisa palsu. Tapi kalau yang mengatakannya Tuhan, tidak akan pernah palsu. Makanya muncul istilah PHP, pemberi harapan palsu. Ya kan? Oke, next berikutnya, ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Stop. Bayangin, 70 tahun baru akan dibalikan. 70 tahun itu waktu yang sangat lama. Jadi Allah ingin berproses, Allah ingin bangsa Israel berproses menyadari kesalahannya di tanah Babel. Ya, nggak langsung dipulangkan. Karena di Yerusalem mereka terlalu nyaman. Mereka menyembah berhala. Mereka akan melakukan dosa yang sama. Tetapi di negeri asing, di kota asing, mereka akan berseru kepada Yahweh. Dan disitulah mereka akan menyadari kalau selama ini mereka telah membuat Yahweh bersedih dan terluka. Next, berikutnya, Stephen 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu yang penuh harapan. Stop. Teman-teman, ini ayat yang seringkali dikutip. Tapi kalau lepas dari konteksnya, ini bisa membahayakan. Allah mengatakan ayat ke-11 ini dengan konteks bahwa sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi dalam penderitaan 70 tahun, ada damai sejahtera di dalamnya. Dan Allah tahu apa yang ia lakukan dan apa yang ia rencanakan. Cuman itu butuh waktu yang sangat lama, 70 tahun. Nah, seringkali kita itu meminta kepada Tuhan, waktunya instan. Tuhan menjawab dan mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita baca konteksnya, ayat sebelumnya, itu butuh waktu 70 tahun loh. Bangsa Israel berproses. Nah, sanggup gak kita berproses selama itu? Ya jangan asal ngutip, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Iya, betul. Tapi itu butuh waktu yang lama. Enggak sehari, enggak sebulan, enggak setahun. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun.
Ya makanya kalau sampai saat ini teman-teman doa kita belum dikabulkan, permohonan kita belum dikabulkan, jangan menyerah, terus memohon kepada Tuhan. Karena nanti akan tiba waktunya, Tuhan tahu yang terbaik. Kairos, waktunya Tuhan. Ya, berikutnya. Dan 12. apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Ya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you ya, Stephen ya. Untung yang baca kamu, bagus dan jelas. Ya. Jadi teman-teman, inilah keadaan Israel. Ya. Keadaan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, orang-orang buangan, orang-orang Israel yang menderita, yang awalnya mereka optimis bahwa Yahweh akan menolong mereka, bahwa Yahweh akan memulangkan mereka ke Yerusalem. Ternyata mereka salah. Yahweh ingin mereka menetap di negeri yang asing, di kota yang asing, agar mereka belajar dari kesalahan, merenung. Ya. Jadi teman-teman, coba kita refleksikan diri kita dalam keadaan yang mungkin kita tidak inginkan, yang membuat kita nggak nyaman, membuat kita menderita, membuat kita galau. Biasanya ada pesan Tuhan di dalamnya. Meminta kita undur diri sejenak, retreat. Ya, makanya betapa pentingnya retreat pribadi. Agar kita dapat mengevaluasi diri, mengkoreksi hidup kita. Udah benar belum selama hidup ini? Ya, next berikutnya. Saya agak cepat ya teman-teman, karena mungkin waktu saya tinggal 15 menit. Oke, nabi-nabi palsu nih. Ada masa awal, pada masa awal pembuangan mereka masih sangat yakin bahwa pembuangan itu hanya akan berlangsung sementara. Mereka yakin akan segera meninggalkan tanah pembuangan dan kembali ke tanah air untuk menggabungkan diri dalam perjuangan saudara-saudara sebangsa. Pengharapan ini mendapat dukungan dari para nabi palsu. Perhatikan, ya, justru dapat dukungan dari nabi palsu. Makanya nabi-nabi yang asli, nabi-nabi yang otentik itu tidak mengatakan hal-hal yang manis, yang sedap didengar. Tapi mereka mengatakan hal-hal yang benar dari Tuhan. Walaupun konsekuensinya mereka, para nabi asli ini bakal dibenci dan dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Seperti Yesus mewartakan kebenaran, bukan sesuatu yang mereka ingin dengar. Ya, jadi pesannya teman-teman, kita harus menjadi diri apa adanya, menyampaikan kebenaran, hidup dalam kebenaran, walaupun kita banyak gak disukai orang dan teman-teman. Ya, karena kita itu bukan Indomie. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Indomie bisa, ya nggak, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir kita bisa menyenangkan semua orang, karena itu tugasnya Indomie. Ya, yang kita harus lakukan adalah kita hidup dalam kebenaran, berkata benar, bersikap benar, dan bertindak benar. Ya. Para nabi palsu menghibur orang Yehuda dengan menyatakan bahwa mereka adalah umat Yahweh, sehingga tidak mungkin Yahweh menghukum mereka sekalipun telah berdosa. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kita itu nggak akan dihukum misalkan. Ya, kita itu akan baik-baik saja karena kita anak kesayangan Tuhan. Kalau anak saya nakal nih ya, saya sentil. Ya, sentil di sini bukan sentil untuk menyakiti, tapi sentil untuk menyadarkan kalau kamu sudah berbuat salah. Ya, terkadang Tuhan itu menyentil kita, bukan untuk menyakiti kita, tapi membuat kita sadar. Ya. Jadi bersyukurlah terhadap sentilan-sentilan dari Tuhan. Next, berikutnya. Ini yang saya bilang krisis identitas. Ya, saya bacakan. Masa pembuangan menjadi masa yang sulit bagi mereka
untuk mempertahankan identitas sebagai sebuah bangsa. Kerajaan mereka sudah dihancurkan dan dikuasai orang asing. Bait Allah yang menjadi pusat kehidupan keagamaan mereka telah dihancurkan. Dalam pemahaman zaman itu, semua ini menunjukkan bahwa Yahweh Allah mereka telah dikalahkan oleh dewa-dewi Baal atau Babel, ya. Dewa-dewi Babel, bukan Baal, sorry. Orang Yehuda sudah kehilangan harapan karena negeri mereka telah hancur dan mereka sendiri tinggal sebagai orang buangan di negeri asing. Ya, yang tadi saya bahas. Jauh dari tanah air mereka dan jauh dari Yahweh. Teman-teman, ini cara berpikir orang Israel saat itu. Pada saat mereka berperang, nih, orang dulu nih berpikirnya. Pada saat mereka perang nih, kerajaan Israel dengan kerajaan Babel. Kerajaan Israel kalah. Itu artinya bukan mereka yang kalah. Bukan mereka yang sedang berperang. Tapi Allah mereka yang sedang berperang di langit. Itu cara berpikir mereka. Jadi pada saat mereka kalah, mereka itu berpikir, Yahweh aja kalah sama Allahnya bangsa Babel. Nah, mereka mengalami depresi. Mereka mengalami krisis identitas. Karena mereka berpikir bahwa Yahweh ini sudah berhasil dikalahkan. Nggak ada harapan lagi. Ya, bahwa kerajaan Babel ini punya dewa yang sangat kuat. Makanya mereka mengalami krisis. Apalagi bait Allah dihancurkan dan dijarah. Tambah hancur lebur hati mereka. Dan mereka sudah tidak punya pengharapan. Dan yang kedua, cara berpikir mereka adalah Allah itu terdapat dalam tanah mereka. Jadi kalau mereka berada di tanah Kanaan, di Yerusalem, berarti Yahweh itu berada di sana. Nah, kalau mereka berada di negeri yang asing, di kota asing, berarti mereka jauh dari Yahweh. Itu cara berpikir mereka. Yahweh tergantung dari tempat. Ya, next berikutnya. Nah, sekarang masuk dalam nubuat Yehezkiel. Teman-teman, dalam pembuangan Babel ada 2 nabi. Perhatikan ini. Jadi Allah selalu mengutus nabi-nabinya. Di kerajaan utara tadi sudah ada Amos dan Hosea. Kerajaan selatan sudah ada Yesaya dan Mika. Lalu pada saat pembuangan di Babel, ada Yehezkiel dan juga Deutero-Yesaya. Teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Kitab Yesaya dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah Proto-Yesaya, yang kedua adalah Deutero-Yesaya, dan yang ketiga adalah Tirto-Yesaya. Ya. Proto-Yesaya itu Yesaya bab 1 sampai dengan 39. Itu ditulis oleh orang-orang, bisa dikatakan kaki tangannya Yesaya, atau mungkin bahkan Yesaya sendiri. Ya, jadi bisa dikatakan ini kitab Yesaya yang paling awal. Itu dari bab 1 sampai dengan bab 39 sebelum pembuangan Babel. Nah, Deutero-Yesaya ini adalah seorang nabi, bukan Yesaya loh, bukan Yesaya. Ya. Tetapi pesannya sama seperti Proto-Yesaya, makanya dimasukkan dalam kitab Yesaya. Itu dari bab 40 sampai dengan bab 55. Nah, kitab ini Deutero-Yesaya ditulis pada saat pembuangan Babel. Nah, sisanya ya dari bab 51 sampai dengan 65, sorry. Ya pokoknya sisanya ya, 56 ya sampai 65 itu dari ditulis dari setelah pembuangan Babel. Tirto-Yesaya namanya. Ya, itu sebagai pengetahuan saja. Nah, nubuat Yehezkiel itu menyatakan bahwa keadaan umat di pembuangan itu sebenarnya memang sudah tidak punya harapan. Tidak ada kemungkinan untuk dapat kembali ke tanah Israel dan kembali menjadi sebuah bangsa. Jadi Yehezkiel ini menubuatkan apa yang Yahweh ingin pesankan terhadap bangsa Israel. Bukan hal-hal yang indah, bukan hal-hal yang sedap didengar, tapi kebenaran sejati. Bahwa memang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi di akhir nubuatnya, Yehezkiel mengatakan bahwa Yahweh adalah Allah yang akan menolong mereka pada waktunya. Nah, singkat aja, kita buka Yehezkiel 37 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, ini terakhir. Ya, Yehezkiel 37 ayat 11 sampai dengan 13. Koroki boleh tolong bacakan
Ini ayat terakhir ya yang kita bahas. Yeskiel 37 ayat 11 sampai dengan 13. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami pun sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Amin. Thank you, Ko. Jelas ya teman-teman ya. Nubuat Yeskiel sangat jelas bahwa Allah akan membangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Artinya bahwa Allah akan memulangkan mereka ke Yerusalem. Terakhir, karena waktu saya tinggal 5 menit, boleh slide terakhir. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya agak cepat, karena materinya cukup banyak, dan saya sangat antusias kalau ngomong sejarah Israel nih. Ya kan? Hikmat baru nih. Pembuangan yang dialami oleh umat Israel juga merintis jalan baru menuju pandangan yang lebih rohani. Perhatikan ini. Mengenai kehadiran Allah. Jadi pandangan yang lebih rohani mereka dapatkan justru pada saat berada di pembuangan Babel. Pengalaman pembuangan itu membuat umat Israel percaya bahwa Allah tidak terikat pada tempat tertentu. Perhatikan. Mereka baru percaya dan menyadari bahwa Yahweh tidak terikat oleh tempat tertentu pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Karena pada saat mereka berada di pembuangan Babel, Yahweh masih berbicara dengan mereka melalui Nabi Yeskiel dan juga Nabi Deutero Yesaya. Ya, lalu yang berikut, bait Allah telah dihancurkan dan tabut perjanjian telah lenyap. Kehadiran Yahweh tak dapat lagi dikaitkan dengan bangunan dan barang jasmani. Bait Allah tempat tabut itu disimpan bukanlah tempat mereka mempunyai Allah, melainkan tempat Allah berkenan menyatakan diri dan bertemu dengan mereka. Di tanah pembuangan itu, mereka justru menyadari bahwa Allah hadir dalam umat yang bersekutu dan beribadah kepadanya. Teman-teman, ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama, teman-teman, tolong ingat dalam kesulitan Tuhan berkarya. Dalam kesulitan Tuhan berkarya. Teman-teman, pada saat di pembuangan Babel, para imam-imam, para tua-tua orang Israel itu menulis hukum Taurat. Dari Kejadian sampai Ulangan. Perhatikan. Justru hukum Taurat itu ditulis pada saat mereka dalam keadaan menderita, pada saat mereka berada di pembuangan. Hukum Taurat itu tertulis. Kisah penciptaan, Kejadian 1 dan 2, itu ditulis pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Luar biasa ya Tuhan ya. Jadi dalam kesulitan, dalam penderitaan Tuhan berkarya. Yang kedua, jika kita mau terbuka dengan Allah, maka selalu ada cara berpikir yang baru dalam keadaan yang tidak enak. Ya, contoh COVID-19 ini, keadaan kita nggak enak, tapi percaya deh teman-teman, kalau kita mampu menyelami misteri Allah, sedikit saja masuk dalam hatinya Allah, terbuka terhadapnya, maka kita punya cara berpikir baru. Ingat salib. Ya, kalau kita bilang kita harus pikul salib, salib itu memang lambang penderitaan. Tapi bukan berarti dalam setiap penderitaan, artinya kita selalu kaitkan dengan salib, dengan pikul salib. Itu salah. Ya, kenapa? Karena teologi salib atau memikul salib itu artinya di balik penderitaan ada nilai-nilai baru, ada cara berpikir baru, ada hikmat baru. Contohnya apa? Contohnya Santo Longinus, seorang prajurit Romawi.
pada saat dia menghunus tombaknya ke lambung Yesus, perhatikan, di depan salib, dia mempunyai cara berpikir baru. Sungguh, orang ini adalah anak manusia. Jadi, di dalam setiap salib, di dalam setiap penderitaan, selalu ada cara berpikir baru. Selalu ada hikmat dan nilai-nilai yang baru. Cari itu dan temukan itu. Terakhir, Tuhan bisa gunakan siapapun, termasuk orang yang katanya kafir. Kenapa? Karena nanti kerajaan Babel itu dihancurkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Kores. Dan Raja Kores inilah yang dipilih oleh Yahweh untuk memulangkan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Dan Raja Kores inilah yang akan mengizinkan bangsa Israel untuk membuat bait Allah yang berikutnya setelah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang berdosa, jangan pernah meremehkan musuh-musuh kita. Karena Tuhan sering berbicara kepada musuh-musuh kita, kepada orang yang kita pandang berdosa untuk menyadarkan dan mengingatkan kita. Terima kasih teman-teman, mohon maaf untuk segala keterbatasannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.